Kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terlepas dari kisah perjalanan Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad adalah sosok pribadi manusia biasa, tetapi beliau luar biasa. Sama dengan tugas kita dalam keseharian. Dulu ada kasat, kalau nggak salah Pak Arya Mizat mengatakan, tidak ada prajurit hebat, yang ada adalah prajurit terlatih. Maka tugas kita di satuan yang ada adalah latihan, latihan, dan latihan. Dan latihan itu adalah kesejahteraan bagi prajurit. Setuju? Maka jangan bosan-bosan kita untuk latihan agar kita menjadi orang yang terlatih. Ketika dalam perjalanan Nabiullah Muhammad SAW, di tengah perjalanan dakwahnya hampir sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak diterima dakwahnya dalam keluarga, tidak diterima dakwahnya dalam masyarakatnya, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah. Dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Dan anehnya, uniknya, hijrah Rasulullah Muhammad SAW ini sekaligus menjadi pelajaran berharga, menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Tidak ada urusan hablum minannas yang bisa dikerjakan kalau kita tidak saling membantu, saling tolong menolong. Itulah sebabnya hijrah dalam sebutannya disebut dengan amul jamaah. Hijrah adalah amalan yang dikerjakan secara bersama-sama. Dalam hijrah minimal ada 7 kreator artis utama dengan aktor idolanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Kamis tanggal 27 Safar berkumpul di Darun Nadwah salah satu petinggi Quraisy yang bernama Abu Jahal. Pada hari Kamis sekitar jam 10 rapat besar, tiap kabilah hadir membahas bagaimana cara membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang usul bagaimana kalau Muhammad kita masukkan dalam kerangkeng, kemudian kita angkat ke Makkah, kita angkat ke Masjidil Haram. Setiap orang dipersilakan untuk menusuk, menombak Rasulullah, sehingga kematian Rasulullah tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya membunuh Rasulullah. Tidak disetujui, jangan, itu terlalu menyolok. Padahal Nabi adalah keturunan Quraisy yang nenek moyangnya orang berjasa di Mekah. Tidak setuju. Kalau gitu saya punya usul, wahai Abu Jahal. Apa usulnya? Bagaimana Rasulullah kalau kita culik, kemudian kita buang ke tempat yang di situ tidak ada sumber makanan, agar dia mati kelaparan perlahan-lahan? Sama, tidak disetujui. Kalau gitu bagaimana kalau kita suruh pembunuh bayaran? Nah ini lagi musim pembunuh bayaran. Lagi musim pembunuh bayaran. Maka tadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Dicatat nggih, diingat nggih, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada orang yang saran bagaimana Rasulullah dibunuh oleh pembunuh bayaran. Zaman ben urung ono pistul, onone tombak, panah, golok, parang dan sejenisnya. Terus bertanya-tanya, lho nek ngongkon wong mateni sing ngap mateni sapa? Lho mateni kadang ono wong tega, ono wong ora tega. Nek ora tega ya ngamplenge alon itu ya. Ya waktu pendidikan, pukul temanmu. Bingung kok? Ngon ngantem koncone dhewe. Lirih kon ngulangi, banter mesake. Ora setuju. Akhirnya diputuskan bagaimana cara membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara arisan. Wah, ini contoh aja nggih. Setiap peleton keluarkan jagut apa? Karat ini yang muda ya. Setiap peleton keluarkan ahli yang muda yang terhebat. Kumpulkan semua perwakilan peleton satu orang, rame-rame untuk membunuh Rasulullah. Setuju? Setuju. Zaman biyen. Akhirnya disepakati, oke, ini hari Kamis, malam Jumat nanti, ketika Rasulullah kira-kira lagi istirahat, ketika Rasulullah kira-kira sedang tidur, masing-masing peleton tadi
masing-masing suku, masing-masing kabilah padha nggawa tombak parang bareng-bareng nusuk Rasulullah bareng-bareng, karepe arep seperti itu. Tapi wa makarullah, nyun sewu, jenengan arep nutupi masalahe, nek wis wayahe kebongkar ya kebongkar. Itu namanya wa makarullah, nyun sewu. Hari ini mungkin, mohon maaf komandan, hari ini mungkin seorang komandan dihormati, hari ini mungkin seorang ustadz dimuliakan, hari ini mungkin seorang kiai diagung-agungkan. Banyak orang dihormati, dimuliakan, diagung-agungkan. Itu karena Allah menutupi aibnya, karena Allah menutupi kesalahannya. Sebab kalau sedikit saja Allah membuka aibnya, subhanallah, semuanya terekam dengan baik di CCTV Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Misalnya ono prasmanan, misalnya loh nih, ketoke mau panganane begitu aku giliran maem wis entek, CCTV-nya diputer cret. Oh tiba Ibu Sarip wis mangane oke, nggawa plastik, nggawa rantang, pantesan entek. Sandal hilang akan terbuka. Apa semuanya yang kita lakukan akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana Allah jauh lebih bagus, rencana Allah jauh lebih sempurna daripada rencana manusia. Maka pada malam yang ditentukan kira-kira jam 12 malam, Rasulullah mau dibunuh beramai-ramai. Siang hari setelah sholat duhur, Jibril alaihissalam datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan agar malam ini juga harus hijrah. Dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Apakah ketika Rasulullah mendapatkan perintah hijrah lalu dia pergi sendiri? Tidak. Inilah dalam urutan rantai komando, ada perintah, ada jukcan, ada rencana, ada aplikasi rencana A, rencana B, ada CB1, ada CB2. Komandan batalion dapat perintah dari asisten misalnya, dijabarkan kepada Danre jabarkan kepada Danton mengumpulkan seluruh anggotanya, apa yang harus dilakukan, bagaimana, siapa berbuat apa, semuanya harus jelas. Ini penting strategi kita dalam menyelesaikan masalah, antara perintah dengan penjabaran, antara eksekusi dengan tujuan harus sama. Maka ketika Rasulullah mendapatkan perintah hijrah, apakah kemudian beliau langsung pergi begitu saja? Tidak. Beliau satu memanggil sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka ada 7 aktor utama. Yang pertama beliau memanggil sahabatnya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Beliau memanggil sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memanggil 2 putra Abu Bakar yang bernama Asma dan Abdullah bin Abu Bakar. Beliau memanggil Amir bin Fuhairah. Beliau memanggil Abdullah bin Ibnu Quraitid. Ada 6 orang yang dipanggil, 7 dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana 7 orang itu untuk menyelesaikan tugas yang besar, masing-masing punya tugas masing-masing, sama dengan di batalion. Gimana? Sama dengan di Kodam, sama dengan di SWAT, sama dengan di Mabes TNI, semua punya sektor tugas masing-masing dan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kepada Abu Bakar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Abu Bakar, kamu malam ini siap-siap jalan-jalan, dan bukan jalan-jalan tamasa, jalan-jalan resiko, taruhannya nyawa. Malam ini kau bertugas menemani saya jalan kaki dari Mekah menuju Madinah. Dan perintahkan kepada putrimu yang bernama Asma, jangan lupa untuk menyiapkan dukungan logistik. Setiap kegiatan hampir tidak bisa berjalan kalau tidak ada logistiknya. Latihan orang mangan ngelih, betul. Tugas orang mangan lah, lapar lesu. Ono kegiatan orang snack orang penting ini Bu. Ini peranan ibu-ibu yang menyiapkan logistik.
bukan hanya logistik pada acara-acara semacam ini, tetapi lebih penting lagi adalah logistik di rumah masing-masing, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Ingat, saya akan bolak-balik ngomong, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan lupa logistik rumah. Ibu rumah tangga adalah orang yang cerdas, orang yang pandai menabung, hemat, tidak sombong. Betul, Bu? Iya. Jadi Bu Persis yang cerdas, tidak sombong, hemat, pandai menabung. Nek pengen sugih yo hemat, pengen sugih yo nabung. Jangan mengambil jalan pintas, karena jalan pintas itu resikonya begitu besar. Saya tidak perlu memanjang lebarkan, mestinya panjenengan sudah paham. Amin Allahumma amin. Ini peranan ibu-ibu, bagaimana menjadi pendamping suami yang cerdas. Suami njaluk apa ono, arep butuh apa ono, kopi datang kopi, teh datang teh, walaupun gajiannya sebulan pisan. Betul nggih? Gajiannya sebulan pisan, kopinya sedina ping 3. Nggih mboten Bu? Ojo malah nggo parikan kopi wae ngei duit ora tau. Waduh, ngalamat nanti ngopine pindah heran. Orang ngopi nang omah malah ngopi nang warung, ngopi nggone tonggone dan lain sebagainya. Ini peranan ibu rumah tangga ternyata begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Rasulullah merintahkan kepada Abdullah bin Abu Bakar agar dia menjadi informan. Ini penting, Pak. Kalau biar istilahnya telik sandi, sisik melik. Walaupun saya mungkin tim Intel atau tim apa sini? Intel ya. Mungkin sudah pakai HP, sudah pakai TBO dan sebagainya. Itu penting untuk mempersiapkan kita berbuat apa. Harus ada informasi-informasi yang matang. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada saudara Amir bin Fuhairah untuk menggembalakan kambing di rute perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, betapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berani mengatakan beliau adalah bapak sanjak sedunia. Masih ingat sanjak? Beliau adalah bapak pengesan jejak sedunia. Jauh sebelum ada pusnik, Rasulullah sudah mikir bagaimana menghilangkan jejak-jejak yang dilewati dengan cara digembalakan kambing. Yang ketiga, Rasulullah ahli strategi luar biasa. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Madinah itu di sebelah utara kota Mekah. Tetapi rute perjalanannya sebelum ke utara, Rasulullah melingkar ke selatan terlebih dahulu, yaitu di Gua Sur. Bukti Rasulullah adalah ahli taktik infanteri yang luar biasa, di mana dalam prinsip patroli rute berangkat tidak boleh sama dengan rute kembali. Betul? Siapa yang mengelak kalau Rasulullah adalah ahli perang yang luar biasa? Sampai akhirnya jam 12 malam tiba, sebelum Rasulullah pergi, Rasulullah memanggil sepupunya, adiknya yang kelak menjadi menantunya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Saudara Ali, malam ini, sore ini engkau tidur di tempatku. Dan Ali diberitahu, kenapa engkau tidur di tempatku? Karena malam ini aku akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nyun sewu, kira-kira jenengan tentara wis ngerti ana wong arep dipateni, tuh jenengan dijaluki tulung kon ganteni, gelem napa mboten? Wes diwangi gelut yo ayu kete ngono ya. Aku arep dipateni, tulung kowe turun nang nggonku, kira-kira seperti itu. Tapi ingat, wa makaru wa makarol Allah. Tipu daya manusia ra ono apa-apane dibanding dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Jatuh jam J tiba. Ali bin Abi Thalib kemudian datang ke rumah Rasulullah. Luar biasanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebelum Rasulullah hijrah, beliau nyampaikan kepada Ali, mengkone aku wis nang Madinah, besok ada orang ngambil titipan barang, ini gelas duweke Abu Jahal, iki sabuk duweke Abu Lahab, iki pokarin duweke ini akuan duweke abu yang lain. Sewu. Ternyata Rasulullah itu pegadaian yang paling jujur.
Zaman biyen urung ana penitipan barang, zaman biyen urung ana pegadaian. Tetapi orang-orang kafir Quraisy yang kaya, yang dia takut hartanya akan hilang, justru menitipkan barang-barang berharganya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak beriman, tetapi mereka yakin bahwa Rasulullah orangnya jujur, Rasulullah orangnya hebat. Maka justru kejujuran dan kehebatan itulah yang menjadikan motivasi kemudian beberapa tahun kemudian orang-orang kafir Quraisy pada memeluk agama Islam. Setelah serah terima penting, kita terima piket, ini senapannya sumpah sekian, ini magasinnya jumlah sekian, saling jujur menjujur. Kemudian Rasulullah persiapan pergi, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira tepat menjelang tengah malam Rasulullah pergi. Nah ini kalau mau tak ijazahi, kalau mau ijazah ilmu menghilang. Tapi jenenge ilmu kaya gitu ora iso dienggo nggal dina nggih. Jenenge karomah, jenenge kemuliaan itu ora iso dienggo bendina, dienggo cukup mengkolo-kolo terdesak penting. Apa ijazahnya? Jenengan insyaallah sudah hafal. Wa ja'alna mim baini aidihim. Ternyata ketika kita dalam keadaan terdesak, kita berserah diri kepada Allah, satu-satunya yang akan menolong kita adalah Allah. Tapi ojo nggak dino Arab lunga ora entuk izin, wa jangan mim baini aidihim wa min khalfihim fa asynahu wa hum la yusirun, ilang. Yo ojo bendino. Nggih, ilmu ngilange ojo dipraktekkan setiap hari. Ilmu ngilang itu mau dipraktek kolo bendino pakai ilmu menghilang. Itu ilmunya angkatan lain. Namanya KKI. Tahu? Klien hilang. Tengok sana, ketoke ono wong, tengok sono, ketoke aman, lewat kene hilang. Yo aja bendina kaya ngono, yo kala-kala wae, nggih. Kemudian ketika Rasulullah pergi dari rumah, tetap di samping doa, ikhtiar itu penting. Nggih. Kalau Rasulullah hanya mengandalkan kekuatan Allah, gampang, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya ikhtiar. Jadi nek jenengan lomba latihan, ojo mung pasrah, aku tak ndonga muga-muga larine kenceng. Larine kenceng mboten. Kur ndonga to. Allahumma lari kenceng, Allahumma lari kenceng. Lho ora tau latihan melayu, ya ora iso melayu. Maka Rasulullah mencontohkan ketika sudah membaca ayat Al-Quran, beliau mengambil satu genggam pasir, ditaburkan kepada orang-orang yang mau menghadang beliau, mereka semua tertidur. Yang kemudian pada 1 Muharram ini, 10 Muharram itu betul dilakoni oleh orang-orang kejawen untuk memperdalam ilmu-ilmu kejawennya. Tapi jangan salah, yang penting ikhtiarnya benar, berdoanya benar, insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah Rasulullah dengan sahabat yang bernama Abu Bakar. Beliau harusnya jalannya ke utara, tapi melingkar dulu ke selatan.